Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Adana dengan NIM 430102000015. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Laskar Pelangi. Identitas film. Film ini berjudul Laskar Pelangi, disutradarai oleh Riri Riza, diproduseri oleh Mira Lesmana, ditulis oleh Salman Aristo, Riri Riza, dan Mira Lesmana. Pemeran: Cut Mini, Ikra Nagara, Slamet Reja Jarot, Matias Mucus, dan Teguh Rifnu. Musik Titi Suman dan Aksan Suman. Sinematografi yaitu Nyadi Sugandi, distributor Miles Films, Mission Production, dan Sinem ART. Dirilis pada tanggal 26 September 2008. Berdurasi 125 menit dengan bahasa Indonesia dan juga Melayu. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 8 miliar. Sinopsis. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Ceritanya dimulai saat Ikal atau Lukman Sardi kembali ke kampung halamannya. Ia menceritakan cerita masa kecil saat pertama kalinya ia masuk sekolah SD Muhammadiyah. Ketika itu ada masalah saat kelasnya akan dibuka oleh dua guru. Yang pertama ada Bu Muslimah dan Pak Harfan. Kekurangan orang yang harus memiliki 10 murid, sedangkan saat itu jumlah muridnya hanya ada 9. Lalu datanglah Harun sebagai murid ke-10 yang membuat kelas itu bisa berjalan dan menyelamatkan anak-anak lainnya yang ingin bersekolah. Dari 10 murid ini terbentuklah Laskar Pelangi yang terdiri dari Ikal, Mahar, Lintang, Borek, Akyong, Syahdan, Kucai, Trapani, Syahra, dan Harun. Tempat belajar anak-anak Laskar Pelangi, SD Muhammadiyah merupakan salah satu sekolah tertua di daerah Belitung. Terlihat begitu menyedihkan dan juga rapuh dibandingkan dengan sekolah PN Timah atau Perusahaan Negara Timah. Tempat anak-anak orang kaya bersekolah. Ironis, di mana mereka dengan kemiskinannya berada di tengah-tengah kekayaan PN Timah yang mengeksploitasi tanah mereka. Ujian dan kesulitan terus menghampiri SD Muhammadiyah. Dengan terseok-seok sekolah ini dibangun dengan jiwa ikhlas yang dipelopori oleh 2 orang guru dan seorang kepala sekolah yang sudah tua. Sekolah yang hampir dibubarkan karena kekurangan murid ini dihidupi berkat perhatian para donatur di komunitas marginal. Namun, sekolah ini masih tak layak. Gedung yang bobrok, atap yang bolong-bolong, ruang kelas hanya beralaskan tanah, bangku pun seadanya. Apabila malam hari datang sekolah ini dipakai untuk menyimpan ternak. Mirisnya, sekolah yang hanya mampu membayar gaji dengan sekian kilo beras ini membeli kapur tulis sekalipun terasa mahal. Film yang disutradarai oleh Riri Riza ini menceritakan tentang anak-anak di salah satu pulau yang indah di Indonesia. Cerita di mana mereka harus bekerja keras untuk bersekolah. Cerita tentang 10 anak Laskar Pelangi yang pantang menyerah dan dalam menggapai cita-cita mereka, serta diisi oleh keindahan persahabatan yang kuat. Kelebihan film Laskar Pelangi yaitu alur cerita yang bagus dan juga natural, menjadi salah satu kelebihan dari film ini. Selain itu, film ini memperkenalkan keindahan Pulau Belitung. Kekurangannya
kekurangan dalam film Laskar Pelangi, yaitu untuk kekurangannya pada film ini bisa disebut tidak ada. Hanya saja terdapat penggalan cerita atau adegan yang tidak ditampilkan dari novel aslinya. Nilai moral dan dari film Laskar Pelangi. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pergulatan ke-10 tokoh Laskar Pelangi, termasuk peran guru dan kepala sekolahnya. Yang pertama, film ini menunjukkan bagaimana perjuangan tanpa henti dengan semangat tinggi untuk maju ditunjukkan oleh anak-anak kampung. Lintang, salah satu seorang tokoh sentral dalam film ini, misalkan harus berjuang menggayuh sepeda sejauh 80 km pulang pergi tiap hari untuk berangkat ke sekolah. Meskipun jauh, dia sabar menjalaninya dan bahkan berhasil menjadi seorang murid yang unggul dan berprestasi. Dengan kecerdasan dan kegigihan belajar, Lintang berhasil menjadi juara kelasnya dan menjadi terkenal setelah berhasil membawa sekolah miskin itu menjadi juara cerdas cermat atau lomba cerdas cermat yang mengalahkan sekolah elit yang lengkap fasilitasnya. Perjuangan Lintang mengayuh sepeda ke sekolah dengan berbagai rintangannya dan juga situasi dramatis bagaimana perlombaan cerdas cermat ditunjukkan dengan mengagumkan dalam film ini yang membuat penonton larut terbawa emosi haru, tegang, dan gembira ketika menyaksikannya. Yang kedua, film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesinya. Hal ini bisa dilihat dari pengorbanan ibu muslimah yang dengan gigih penuh pengorbanan mendidik para Laskar Pelangi untuk menjadi murid yang pintar dan berhasil meskipun berada dalam segala keterbatasan seperti bangunan sekolah yang sederhana dan gaji yang kecil. Peran yang ditunjukkan ibu muslimah ini bisa menginspirasi para guru lainnya untuk berjuang mempersiapkan masa depan sumber daya manusia yang lebih unggul. Yang ketiga, film ini mengajarkan bagaimana perlunya saling menghargai sesama warga bangsa Indonesia yang multikultural. Hal ini bisa dilihat bagaimana sekolah Islam atau SD Muhammadiyah mau menerima Akyong, seorang beretnis Tionghoa dan berlatar belakang Konghucu, untuk bersekolah di SD tersebut. Pertemanan akrab di antara para Laskar Pelangi tanpa memandang etnis dan agama ditunjukkan dalam film ini. Penonton seolah-olah diajarkan bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia yang multikultural bisa hidup saling berdampingan dan bersama-sama bisa maju seperti persahabatan Laskar Pelangi. Hal ini menjadi sangat signifikan terutama bagi para pelajar Indonesia yang perlu ditanamkan sejak dini bagaimana hidup saling menghargai, menghormati, dan hidup rukun meskipun berasal dari keluarga yang berbeda agama atau etnis. Bisa juga disebut pluralisme. Persahabatan antar etnis juga ditunjukkan dalam film ini ketika Ikal, seorang Melayu, tokoh lainnya dalam film ini, tanpa sungkan jatuh cinta pada Aling, seorang Cinese, anak pemilik toko Sinar Harapan. Yang keempat, film ini juga menunjukkan bahwa kemiskinan bukan halangan untuk maju. Sangat jelas bahwa pesan utama dari film ini adalah untuk menunjukkan bahwa kemiskinan seperti terlihat dari latar belakang ekonomi keluarga anak-anak Laskar Pelangi bukanlah halangan bagi anak-anak itu untuk menggapai cita-citanya setinggi langit. Artinya meskipun hidup dalam kemiskinan, seorang anak harus sekolah mempunyai mimpi untuk menggapai cita-cita yang luhur. Pesan ini juga terlihat jelas dalam permulaan syair soundtrack film ini yang dinyanyikan oleh grup band Niji sebagai berikut.
Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Nampaknya pesan moral dari film Laskar Pelangi ini tidak hanya cocok bagi situasi Indonesia, tapi juga bagi negara-negara lain, terutama bagi kalangan yang peduli terhadap pendidikan dan sumber daya manusia. Pesan moral menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati sejak dini pada anak-anak. Bagi warga bangsa yang multikultural juga bisa dicontoh. Pesan moral lainnya tentu masih banyak yang bisa diambil dari film Laskar Pelangi. Tergantung dari sisi mana menonton dan melihatnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.